Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia Utama. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 8 Informasi dalam Praktik. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data menghubungkan perusahaan dan pelanggannya. Subsistem utama dari sistem distribusi. Subsistem pertama berhubungan dengan pemesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga adalah dengan memelihara buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ada sistem entry pesanan, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem persediaan, memelihara catatan persediaan, sistem penagihan, membuat faktur pelanggan, sistem piutang dagang, menagih uang dari pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Ada sistem pembelian, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan, sistem penerimaan, menerima persediaan, dan sistem utang dagang, melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar atau general ledger. Terdapat dua subsistem yang terkait, yaitu sistem memperbarui buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Sistem informasi organisasi, area-area bisnis, perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber-sumber lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Terdiri dari model bauran pemasaran input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem inputnya, sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset pemasaran, subsistem inteligensi pemasaran. Subsistem outputnya, subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, subsistem bauran terintegrasi. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Subsistem inputnya yaitu sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset sumber daya manusia, subsistem inteligensi sumber daya manusia. Subsistem outputnya yaitu subsistem perencanaan tenaga kerja, subsistem rekrutmen, subsistem manajemen tenaga kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Sistem manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan operasi manufaktur perusahaan. Subsistem inputnya, subsistem pemrosesan transaksi, subsistem rekayasa industri, subsistem inteligensi manufaktur. Subsistem outputnya yaitu subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem mutu, dan subsistem biaya. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Subsistem inputnya yaitu sistem pemrosesan transaksi, internal audit subsistem, subsistem inteligensi keuangan. Subsistem outputnya yaitu subsistem peramalan, subsistem manajemen pendanaan, dan subsistem pengendalian. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer tingkat lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau ESS. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Unsur utama dalam sebuah CRM adalah data warehouse. CRM hanyalah salah satu aplikasi yang dapat mempergunakan data warehouse.
tetapi ia dapat menjadi contoh yang baik untuk menjelaskan konsep tersebut. Data warehousing. Karakteristik data warehouse. Istilah data warehouse telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang dimiliki karakteristik sebagai berikut. Kapasitas penyimpanan sangat besar. Data akumulasikan dengan menambah data-data baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Data dapat diambil dengan mudah. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan gudang data? Seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi, yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian, data deskriptif, data kuantitatif. Dalam tempat penyimpanan data warehouse, terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Tabel data akan digunakan untuk menghasilkan suatu paket informasi. Ada tabel dimensi, tabel fakta, paket informasi, skema bintang. Penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. OLAP atau Online Analytical Processing adalah segala jenis peranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Membuat laporan, paket query, basis data, dan model-model matematis semuanya dapat digunakan. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP. Yang pertama adalah ROLAP atau Relational Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Ada MOLAP, yaitu Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat dua cara dasar melakukan data mining. Yang pertama adalah verifikasi hipotesis, dan yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.